ASN di kemungkinan era jenengan beberapa mungkin akan dievaluasi oleh Pak Prabowo. Ya apa-apa kan baik, dievaluasi akan baik, dikoreksi akan baik gitu. Termasuk kalau untuk ikan. Belum tentu yang kita putuskan itu betul 100% kan, bisa dikoreksi, bisa dievaluasi, saya kira akan bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama, di mana hal yang paling saya sukai dari sosok Pak Jokowi, teman-teman, kesanggupannya mengalahkan diri sendiri. Jokowi sudah bisa menguasai diri sendiri sebelum beliau menguasai orang lain gitu ya. Karena gini teman-teman, prinsip ya, menguasai diri sendiri itu jauh lebih sulit daripada menguasai satu negara. Kalau teman-teman, kalau Anda sudah bisa menguasai diri sendiri, pasti Anda bisa mengendalikan Indonesia, mengendalikan RT RW, tetangga dan sebagainya, teman-teman ya. Karena bagaimana mau menguasai negara kalau diri sendiri itu masih belum bisa dikuasai atau dikalahkan. Ya, contoh kayak Pak Prabowo yang dulunya dianggap arogan dan sebagainya, dan dia ikhlas untuk membangun Indonesia bersatu padu bersama Pak Jokowi. Akhirnya apa? Dia menerima mandat itu, begitu ya. Jadi memang terbentuk karakter itu, teman-teman. Kadang terbentuk karakter itu di saat kita mencoba, gitu ya. Ya, artinya di saat perjalanan kita merasakan perubahan itu, gitu ya, perubahan jati diri ya, penguasaan ataupun pengendalian diri itu adalah kunci kekuatan Pak Jokowi sampai hari ini, menurut saya teman-teman ya. Kekuatan seseorang bukan dilihat dari keras ataupun lantangnya teriakan ataupun makian, tapi dari kemampuan mengendalikan diri. Kita lihat sendiri ya, Pak Jokowi ketika menjawab pertanyaan wartawan ya, menjawab dari ini kader-kader dan sebagainya gitu kan, lawan politiknya. Kita lihat dia bisa mengendalikan diri gitu ya. Walaupun sebenarnya itu berat gitu ya, tapi dia bisa mengendalikan diri. Ini yang saya suka dari Pak Jokowi. Kalau dia melawan ataupun bukan melawan ya, ibaratnya menentang gitu ataupun membantah, ini makin berlarut-larut gitu. Dan akhirnya lebih baik dia diam dan kerja gitu ya. Walaupun dia udah sekarang pensiun dan sebagainya, tapi dia tetap melayani masyarakat ya, dimanapun dia berada gitu ya, untuk tetap tenang ya terhadap cemohan, tuduhan, fitnah, makian dan ancaman manusia-manusia yang lebih rendah gitu ya. Keren ini teman-teman ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan video berikut ini. Coba kalian lihat Putra Mulyono yang satu ini. Apakah mereka tidak merasa malu? Tentu tidak. Apakah mereka merasa bersalah? Tentu juga tidak. Itu artinya apa? Artinya mereka sangat bangga. Apakah ini lucu-lucuan? Tentu tidak. Lucunya di mana? Malah kita melihatnya ini adalah bentuk validasi bahwa benar Mulyono
masuk finalis pemimpin terkorup. Jadi kalau ada Ternak Mulyono yang masih bilang OCCRP itu adalah antek asing, datanya nggak jelas lah, itu hanya untuk pemecah bangsa, fix ya. Putranya sendiri sudah menegaskan, sudah mengaminin. Mulyono pemimpin terkorup. Apa kaos yang tulisannya tuh putra finalis pemimpin terkorup dunia versi Ya. OCCRP. Ya. Beredar nih di X ya awalnya, di X, Oh, Bang. di X. Di X. Nah, ternyata itu banyak yang percaya, Bang. Sama Mas Kaisang beneran pakai kaos Termasuk itu. saya waktu itu. Iya, mungkin beberapa dari penonton juga mungkin percaya. Karena tulisannya finalis. Gini. Putra finalis pemimpin terkorup dunia versi Ya. OCCRP. Banyak tuh komentar netizen udah nyerang yang kayak, masa sih putra finalis terkorup bangga kayak gitu. Dengan kaosnya itu. Dengan kaosnya. Sampai berita juga yang kayak Kaisang diduga memakai kaos yang bertuliskan putra finalis OCCRP yang terkorup kayak Ya. gitu. Finalis pemimpin. Nah, ternyata pas kita cari tahu, Bang, jadi di postingan X itu Mas Kaisang tuh nih ditantang sama salah satu akun namanya Uyok Tweet. Uyok Tweet ini bilang nggak mau pakai kaos kayak waktu itu. Jadi Mas Kaisang tuh waktu itu pernah pakai kaos Putra Mulyono. Ya. Anak Mulyono nggak sih? Iya, Putra Mulyono. Oh, Putra Mulyono. Nah, ditantang tuh pakai kaos yang isinya putra finalis pemimpin terkorup dunia versi OCCRP. Cuma udah banyak yang percaya. Jadi dia tuh ngedit, dipasang fotonya, terus dia Karena pasang fotonya dari belakang kan. Dari Jadi belakang. Dari Kaisangnya belakang. mukanya lagi nyamping gitu. Tapi kaosnya kebaca tuh. Kebaca ada kaosnya gitu. Dan yang dibilang sama si Uyok Tweet ini yang kayak dia percaya banget kalau memang Pak Jokowi ini finalisnya nominasi OCCRP ini. Jadi banyak yang bilang, wah ini mah namanya mengkritik dengan kreatif, banyak yang bilang gitu. Ada yang mengkritik bilang, jadi ya. mengkritik dengan kreatif kayak gitu. Menerus PDIP ini, dan itu saya rasa itu emang seperti melekat dengan sangat kuat di kalangan para politisi dan tokoh-tokohnya. Anda tetap tidak ingin kelihatan bahwa Anda itu sekarang adalah kaum yang bersedia untuk lebih humble, lebih rendah hati, lebih bersedia untuk bicara dengan nada yang lunak gitu ya. Kalau Anda tetap tidak mau melakukan itu, jangan pernah salahkan Pak Prabowo kalau Pak Prabowo akhirnya memang memutuskan nggak usah ketemu. Nah dalam hal ini apa yang dikatakan oleh para netizen tuh saya rasa ya sangat benar. Kalau begitu konstelasinya, kalau power relationsnya seperti itu, hubungan kekuasaannya seperti itu, ya mendingan Pak Prabowo dekat-dekat saja dengan Pak Jokowi kan. Ini adalah dua orang yang akan bisa bersama-sama menentukan masa depan bangsa. Dua-duanya populer, dua-duanya pintar, dua-duanya menang dengan angka yang tanda petik meyakinkan kan. Jadi mereka adalah orang yang dicintai rakyatnya. Ya, kalau sekarang masih ada PDIP yang masih ingin atau masih berharap bisa disertakan dalam kepemimpinan Pak Prabowo, ya oke, tapi dengan cara yang pantas dong, dengan cara yang masuk di akal, dengan cara yang tidak menyombongkan diri. Nah, tapi selama PDIP masih tetap bergaya seperti yang tadi saya katakan, tetap merasa kami berkuasa, ya, kami ini diliciki, kami ini sebetulnya besar, itu nggak akan terjadi. Dan menurut saya sebaiknya udah di luar aja. Ini adalah dua orang yang betul-betul, kalau Pak Jokowi kepada Pak Prabowo sudah sangat jelas lah ya. Tapi bahwa Pak Prabowo sendiri adalah orang yang berterima kasih, yang merasa berutang budi, yang merasa bahwa Pak Jokowi ini adalah saudaranya, adalah keluarganya, adalah orang yang penting bukan buat kemenangan dia sebagai presiden, tapi orang yang penting bagi kesejahteraan bangsa ini. Jadi mereka adalah sebuah duo nih. Duo yang menurut saya bahkan barangkali lebih kuat daripada Soekarno-Hatta misalnya kalau kita bicara di masa lalu. Ya, ini adalah dua orang yang saling menghargai, saling menjaga, dan ingin bersama-sama memang menjadikan Indonesia menjadi lebih baik. Nah, Anda tuh nggak bisa ganggu ini. Nah, kesalahan kembali ke PDIP tadi. PDIP tuh
merasa bahwa agar dia bisa masuk, dia harus menyingkirkan Jokowi. Dan ini terus-menerus disampaikan secara berulang-ulang. Sekarang orang mulai melihat bahwa PDIP lah yang berkeinginan untuk bertemu dengan Pak Prabowo. Sejumlah indikasi sudah terlihat nih, ya, pernyataan-pernyataan yang keluar baik dari Bu Mega atau barangkali anak buahnya Bu Mega, ya, termasuk Pak Basarah, ya. Kemudian ada juga dari Guntur Romli, ada beberapa orang lainnya. Itu menunjukkan bahwa mereka berharap sekali bisa datang dan bertemu dengan Pak Prabowo. Nah, dalam hal ini apakah Pak Prabowo mau menerimanya atau tidak, ya terserah Pak Prabowo. Sebenarnya konteksnya begini, Bang Ade. Konteksnya kenapa pertanyaan tadi itu perlu atau tidak. Pertama, seolah-olah di netizen itu, di luar sana, publik mengatakan PDIP ini sedang butuh perlindungan. Ya. Karena kasus Hasto, kemudian ada kekhawatiran Kongres yang akan diganggu oleh pihak luar dan seterusnya. Kan gitu loh. Artinya pertemuan ini tidak murni sebagai dalam rangka silaturahmi. Bahkan disarankan dengan diplomasi nasi goreng misalnya. Seolah-olah Prabowo ke Teguh Umar dong, kan gitu loh. Nah, nanti ketika Prabowo datang ke Teguh Umar, nanti di frame loh, yang butuh kan Prabowo, buktinya Prabowo yang ke Teguh Umar. Padahal kan kalau hanya ingin nasi goreng, kan bisa di istana. Di istana kan juga Bu Mega bisa disiapin untuk masak nasi goreng, kan begitu. Nah, kalau dilihat dari konteks itu, menurut Bang Andi, apakah memang perlu pertemuan itu? Nah, disinilah persoalannya ada pada PDIP. PDIP ini barangkali karena sudah 10 tahun mereka merasa berkuasa, mereka tuh memang, kalau pakai istilah saya sejak lama, adalah terlalu arogan, terlalu sombong, ya, terlalu ingin terlihat sebagai pihak yang dibutuhkan, bukan pihak yang membutuhkan, terlalu ingin menonjolkan image bahwa mereka lah yang menentukan, bukan ditentukan, sehingga selama ini memang tidak tertangkap tuh, ya, adanya kerendahan hati, kesediaan, atau bukan kesediaan lah, tapi ya kerendahan hati lah dari pihak PDIP untuk mengatakan bahwa kami ingin bertemu dengan Pak Prabowo. Kita semua tahu apa yang Anda katakan tadi, artinya tidak semua orang barangkali tahu, ya, tapi siapapun yang mengamati politik Indonesia akan bisa menengarai, bisa memonitor, bisa mengidentifikasi bahwa saat ini yang sedang membutuhkan bantuan adalah PDIP. Jadi yang Anda katakan benar sekali. Saya rasa biar bagaimanapun PDIP itu butuh adanya proteksi terhadap nasib Mas Hasto, ya. Sebelum ini misalnya kita ingat Bu Mega mengatakan bahwa kalau sampai ditangkap saya akan datang ke Kapolri. Yang sebenarnya salah sekali, ya. Sikap semacam itu salah sekali. Salahnya karena dua hal. Pertama adalah kenapa datang ke Kapolri, ya. Karena yang menyatakan bahwa ini perlu ditahan atau tidak sebetulnya kan KPK duluan, ya. Tapi anyway, biar bagaimanapun itu sudah pernah dikeluarkan pernyataan itu. Itu kan sebenarnya pernyataan yang tidak pantas, ya. Bagaimana mungkin seorang ketua umum partai politik itu merasa bahwa dia itu punya otoritas untuk datang ke Kapolri kalaulah ini karena ditangkap oleh polisi dan menyatakan pada kepala polisi bahwa ngapain lu tangkap anak buah gue, ya. Itu salah, sama sekali tidak simpati. Tapi lagi-lagi saya ingin katakan bahwa itu lazim ditampilkan oleh PDIP karena gaya mereka yang dalam pandangan saya, lagi-lagi saya ulang, saya minta maaf kepada para penonton, itu menurut saya memang arogan. Nah, karena sikapnya terus-menerus arogan, maka ketika sebetulnya orang sekarang tahu bahwa mereka itu mereka perlu ada proteksi. Pertama dalam kaitannya dengan Pak Hasto, kedua dalam kaitannya dengan walaupun barangkali ini lebih spekulatif ya sifatnya, adanya kebutuhan untuk menjaga jangan sampai Kongres PDIP nanti, dalam Kongres PDIP nanti tidak terjadi intervensi yang menjatuhkan Bu Mega, diganti oleh entah siapa, yang akan ditentukan oleh kelompok luar katanya. Nah, dua hal ini, Pak Hasto dan Kongres, itu adalah dua peristiwa terkait dengan PDIP, di mana PDIP memang membutuhkan sebuah kekuatan di luar dirinya, agar pertama Hastonya jangan sampai ditangkap, kedua agar jangan sampai Kongresnya terintervensi. Itu clear sebetulnya. Siapapun yang punya pengetahuan politik cukup mengenai Indonesia, seharusnya bisa dengan segera menengarai itu, mengidentifikasi itu, memonitor itu.
Cuman ini kan nggak pernah dikeluarkan secara lebih tegas. Saya nggak tahu apakah ada pertemuan-pertemuan belakang meja ya, belakang tirai yang sudah dilakukan selama ini. Tapi saya duga kalaupun itu terjadi, tidak pernah ada sebuah pernyataan yang cukup tegas dari PDIP bahwa kami butuh bantuan Anda ya. Nah, karena itu tidak dinyatakan, maka tadi saya katakan sekarang bergantung kepada Pak Prabowo. Apakah dia merasa bahwa memang penting baginya untuk menemui Bu Mega atau tidak? Karena sekarang udah menjadi terserah dia. Dia yang sedang dibutuhkan. Tapi kalau misalnya para netizen ini memang pertanyaannya terkait dengan kalau memang ini ada kaitannya dengan Pak Hasto, apa perlu ada pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega? Yang saya akan katakan jangan dong. Kalau itu alasannya ya jangan dong. Artinya ya jangan dong Pak Prabowo campur tangan dalam hal ini. Jangan Pak Prabowo ngomong ke KPK misalnya, tolonglah Hasto nggak usah ditahan ya. Kalau itu yang terjadi, memang kalau itu yang akan terjadi, maka kita barangkali sebagai orang-orang yang di luar gitu ya, yang independen akan mengatakan jangan lakukan itu. Kalau itu yang jadi tujuan. Nah, tapi kembali ke tadi, biar bagaimanapun yang disampaikan oleh Bu Mega atau PDIP, Bu Mega sendiri kan nggak pernah secara tegas mengatakan saya kepengen ketemu dengan Pak Prabowo, nggak pernah bilang begitu ya. Dia cuma bilang nasi goreng. Orang yang ngerti politik akan bisa ingat pada nasi goreng di masa lalu yang katanya saya nggak tahu seberapa enaknya ya nasi goreng Bu Mega, cuman itu kayak fenomenal memang ya, memikat hati orang-orang yang memakan nasi goreng tersebut. Nah, dia sendiri tidak pernah ngomong sebetulnya dia pengen ketemu, tapi kita semua tahu bahwa dia kepengen ketemu, tapi tidak pernah dinyatakan olehnya. Nah, kalau tidak pernah dinyatakan olehnya, jauh lebih mudah buat Pak Prabowo untuk bilang, ya lo nggak pernah minta, ngapain juga gue harus bilang ya silahkan datang, ya. Kalau lo undang gue, katanya ke Kongres akan diundang ya Pak Prabowo-nya, ya saya akan datang, tapi tidak untuk negosiasi apapun, tidak untuk mencari deal-deal apapun. Sehingga kembali ke pertanyaan Anda, saya merasa bahwa ini betul-betul yang akan dikeluarkan jawaban oleh Pak Prabowo adalah betul-betul sekedar sebagai seorang presiden ya, ketika ada partai terbesar ingin bertemu dengan dia, apakah sebaiknya dia menemui partai tersebut atau tidak? Dan menurut saya jawabannya adalah ketemu ya, tapi tidak dengan deal-deal apapun. Atau bahkan begini, bisa nggak itu dilakukan pertemuannya secara transparan, cukup terbuka, di mana sesudahnya disampaikan apa yang sudah dibicarakan. Pak Prabowo bisa sampaikan, tadi kita bicara tentang misalnya saja, tentang Pak Hasto misalnya, kalau memang Pak Hasto disebut. Dan saya mengatakan bahwa memang ini harus diserahkan saja kepada proses hukum, misalnya begitu. Itu juga bagus sih, ya. Jadi kembali, kalau dalam pandangan saya termasuk orang yang mengatakan bahwa untuk menunjukkan kebesaran ke hati dari Pak Prabowo, sebetulnya peluang untuk bertemu jangan ditutup sama sekali, atau jangan justru ditujukan kepada publik bahwa saya tidak ingin ketemu dengan Bu Mega, ya. Biarkan itu semua terbuka, dan seorang pemimpin yang baik ya tentu saja harus mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh. Masalahnya juga begini Bang Ade, yang dikesankan oleh orang-orang Bu Mega adalah Pak Prabowo yang harus ketika Umar, kan begitu loh. Mestinya kan nggak seperti itu. Mestinya Bu Mega ingin sowan ke istana, itu kan lebih bagus gitu loh. Artinya kan menghargai posisi Pak Prabowo sebagai presiden. Menurut Bang Ade kalau konteksnya juga seperti itu yang saya katakan tadi. Kalau Anda masih arogan seperti itu, wahai PDIP. Oh, itu kategorinya masih arogan berarti ya? Arogan sekali dong. Di mana letak ketidakaroganannya? Taruhlah Bu Mega adalah seorang politisi senior. Taruhlah Bu Mega adalah seorang ketua partai terbesar di Indonesia. Tapi dia adalah seorang ketua partai. Ya, seorang ketua partai ingin bertemu dengan presidennya. Ya dia dong yang mengajukan diri untuk bertemu. Ya, atau paling tidak mengundang ke Kongres seperti yang tadi saya katakan, atau saya nggak tahu mengundang ke sebuah pertemuan resmi barangkali ya. Tapi intinya adalah PDIP harus meninggalkan kebesaran kepala mereka yang selama ini menganggap bahwa kami ini yang besar, ya,
Kami inilah yang dibutuhkan, bukan kami yang membutuhkan. Oke, cukup segitu dulu teman-temannya. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Boleh berikan pandangan, pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Yuk kita bertukar pikiran di kolom komentar, berdiskusi untuk meningkatkan satu sama lain gitu ya. Menurut kalian bagaimana materi yang kita bahas ini? Oke, itu aja teman-teman pesan saya. Pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah. Jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Jangan lupa subscribe channel ini, share video ini please. Yuk kita sama-sama menyuarakan suara rakyat jelata. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini, dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini, di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.